Om Swastiastu. Pemirsa, tim penggerak PKK adalah garda terdepan untuk sosialisasi program ataupun kegiatan pembangunan daerah yang berpedoman pada 10 program pokok PKK. Salah satunya adalah kelestarian lingkungan hidup. Hari ini saya Dwi Widya sedang berada di Kabupaten Bangli, di mana daya tarik utama Kabupaten Bangli adalah keindahan alamnya. Kita akan cari tahu dan akan berdialog tentang program ataupun kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Bangli untuk melestarikan alam dan juga lingkungan. Penasaran seperti apa? Ikuti keseruan dialog kami bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan tamu istimewa kita, yakni Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli, Ibu Saryasi Sedana Arte. Swastiastu, Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Senang sekali ya. Saya selalu senang kalau datang ke Kabupaten Bangli, karena disambut dengan keindahan alam yang luar biasa. Dan saat ini kita juga sedang berada di Dermaga Kedisan ya, Bu ya. Di belakang kami juga ada danau dan juga Gunung Batur, teman-teman. Jadi memang sangat indah sekali. Ibu, terkait dengan dialog kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan program pokok PKK yang salah satunya adalah pelestarian lingkungan hidup seperti itu. Tapi sebelumnya saya juga mendengar bahwa PKK Kabupaten Bangli juga mengadakan BIMTEK untuk mensosialisasikan terkait dengan 10 program pokok PKK. Nah, boleh dijelaskan tujuannya seperti apa dan bagaimana rangkaian dari kegiatan tersebut? Ya. Baik, kami tim penggerak PKK Kabupaten Bangli memang memiliki program kerja yang cukup banyak ya, banyak dan padat karena pertama kita memang program kerja kita mengacu kepada program kerja tim penggerak PKK Provinsi Bali. Kemudian khususnya di Kabupaten Bangli kami memang rutin mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis kepada kader-kader kami yang ada di desa. Nah, BIMTEK ini kami lakukan setiap tahun itu kita lakukan fokus di desa-desa atau kelurahan yang akan mewakili lomba desa tahun depannya. Begitu. Jadi tujuan dari BIMTEK itu sendiri adalah bagaimana kader-kader kami dari Dasa Wisma, kemudian tim penggerak PKK desa, kecamatan itu memahami apa sih sebenarnya PKK, kemudian program kerja PKK Kabupaten Bangli apa sih, kemudian sehingga apa yang kami memang berikan di BIMTEK itu bisa dipahami oleh kader-kader kami sehingga tujuan daripada tim penggerak PKK Kabupaten Bangli bagaimana menertibkan administrasi PKK itu bisa dicapai, gitu sebenarnya tujuannya. Baik, berarti agar punya pemahaman yang sama ya untuk bisa mencapai visi yang sama juga di Kabupaten Bangli. Nah, kami di Kabupaten Bangli juga melakukan khusus BIMTEK. Kami lakukan 2 hari di gedung BMB, di mana itu adalah sasarannya juga tim penggerak PKK desa dan tim penggerak PKK kecamatan juga kabupaten. Nah, karena ketua-ketua tim penggerak PKK inilah yang selaku leader di desa, sehingga apa yang kami sampaikan itu bisa sampai ke kader-kader kami di desa, sampai dengan kader di Dasa Wisma. Karena PKK ini unik, kemudian PKK ini terstruktur dengan baik, sehingga apa yang kami sampaikan pasti sampai di desa dan bisa dikerjakan. Nah, kemudian BIMTEK itu kami juga melakukan bagaimana cara mengelola sampah yang baik, pengolahan sampah yang baik, salah satunya itu menjadi program kami. Kemudian itu pengolahannya dari tingkat rumah tangga, bagaimana di rumah tangga itu sendiri ada pemilahan dulu, sehingga pada saat sampah ini keluar dari rumah masing-masing itu sudah dipilah antara organik dan non-organik. Kemudian kami juga saat ini masih melakukan pelatihan ataupun melakukan uji coba, karena saya sendiri ingin supaya sampah-sampah rumah tangga ini tidak keluar dari rumah masyarakat masing-masing, karena saya ingin sampah itu diolah di rumahnya sendiri sehingga nanti bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk organiknya ya. Artinya sampah-sampah daripada sisa-sisa makanan dan sisa-sisa dapur. Nah, itu diolah di rumahnya masing-masing sehingga kami nanti arahnya adalah bisa digunakan untuk pupuk tanaman yang ada di pekarangannya masing-masing. Itu kami lagi coba sekarang, mudah-mudahan
dengan Bintek, dan kami juga melakukan kunjungan kerja kemarin ke Yogyakarta, sehingga juga merangkul seluruh tim penggerak PKK desa, kecamatan, dan kabupaten. Itu tujuannya adalah apa yang kami inginkan dari tim penggerak PKK Kabupaten Bangli itu bisa dilakukan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bangli. Baik, berarti memang butuh sinergitas dan juga betul. kolaborasi dari semua pihak ya Ibu ya, supaya bisa berhasil. Dan salah satu yang tadi diangkat adalah terkait dengan sampah. Bagaimana untuk bisa mengolah sampah khususnya di rumah tangga seperti itu. Sampah menjadi berkah gitu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk respon dari masyarakat atau ibu-ibu PKK-nya seperti apa? Responnya sangat baik ya, karena di samping kami juga memberikan edukasi, makanya saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli selalu memberikan edukasi bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangli. Baik, jadi dengan melibatkan kader-kader PKK di desa-desa seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau kita membahas terkait dengan program PKK juga nih Bu, apa sebenarnya yang menjadi target khususnya dalam kelestarian lingkungan hidup? Targetnya itu apa sih yang ingin dicapai di Kabupaten Bangli? Berbicara target ya, kami juga selain pengolahan sampah, kami juga mensosialisasikan bagaimana sisa sampah, yaitu sayuran dan buah itu bisa dimanfaatkan, yaitu kami lagi konsen di Kabupaten Bangli, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sampah untuk membuat ekoenzim. Nah itu sudah kita gebiarkan di seluruh desa dan kelurahan, dan itu sudah dilakukan oleh seluruh kader kami, dengan mereka sudah mengirim semua videonya, dan kami sudah panen perdana yang sudah kami tuangkan di Danau Batur, sehingga mbaknya bisa lihat airnya cukup jernih sekarang, karena itu setiap 2 minggu sekali pemerintah Kabupaten Bangli sudah menuangkan ekoenzim langsung ke danau, ke air danau. Itu agak ke dalam kita biasanya menuangkan, sehingga kami tim penggerak PKK Kabupaten Bangli juga mempunyai peran dan andil yang sangat penting, karena kita juga PKK ini mempunyai tugas bagaimana mendukung dan menyukseskan daripada program pemerintah itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan peran dari kader PKK itu sendiri, menurut Ibu Saryasi seberapa penting sih, dan bagaimana caranya untuk bisa mendorong semangat kader PKK untuk bisa terus beraksi dan juga menunjukkan aksi nyata untuk kelestarian lingkungan terutama? Sebenarnya kalau berbicara PKK ya, itu sangat mudah sebenarnya, karena pada saat kami tim penggerak PKK Kabupaten mengumpulkan ketua tim penggerak PKK kecamatan, desa, nah itu nanti ketua tim penggerak PKK ini akan langsung mensosialisasikan ke desa. Nah di desa ada beberapa kader Mbak, jadi sampai dari kader Dasa Wisma, Posyandu, itu banyak tim kita di desa. Nah kalau berbicara kader PKK juga luar biasa, mereka sangat semangat. Kemudian kalau di Dasa Wisma ini kan satu kader dia membawahi kurang lebih 10-20 kakak. Nah inilah kader kita yang bergerak di bawah. Mereka akan mengajari bagaimana membuat ekoenzim, kemudian bagaimana memilah sampah, kemudian setelah dipilah yang non organik kemana harus dibawa, itu kita sudah siapkan semua. Jadi sudah ada yang menjemput, kemudian karena penting sekali kalau sudah PKK bicara, biasanya apapun program yang kita unggulkan atau program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli itu biasanya sukses luar biasa. Jadi dengan melibatkan kader PKK itu penting juga ya itu Ibu poinnya. Untuk menyadarkan, untuk mengajak juga masyarakat sekitar untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Betul. Nah, kemudian kami juga memberikan stimulus kepada kader-kader kami yang memang kader kami yang tidak mampu, yaitu kami memberikan bantuan sembako kepada mereka, di mana data ini sudah kami terima setelah diverifikasi oleh desa dan kecamatan. Gitu. Jadi kami sangat sangat memberikan perhatian khusus kepada kader-kader kami di desa maupun di PKK Dusun, sehingga mereka mempunyai semangat yang beda karena merasa diperhatikan, diajak komunikasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Tentu itu menjadi motivasi khusus untuk mereka. Jadi ada perhatian khusus kepada kader-kader PKK di desa-desa setempat. Karena saya rutin kalau turun ke desa-desa,
saya lakukan sangat rutin. Seperti hari ini saya turun di 4 desa, kemudian besok juga 4 desa, dan selanjutnya setiap hari sampai akhir tahun saya turun di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bangli. Dan ini aksi sosial, kalau tidak salah namanya menyapa dan berbagi. Ini memang rutin juga dilakukan untuk memberikan apresiasi dan juga perhatian khusus kepada kader-kader PKK di desa-desa setempat. Kemudian kalau dari Ibu Saryasi juga ada yang nggak terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari program PKK di Kabupaten Bangli ini sendiri? Untuk tahun ini kami memang mengadakan program kerja, yaitu turun ke masyarakat, melakukan aksi sosial, yaitu menyapa dan berbagi. Nah, tujuannya adalah yang pertama, kami tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa itu bertemu. Di situ bertemu, kita bisa berkomunikasi dan diskusi. Kemudian kami, yang paling penting adalah kami bisa menyapa masyarakat yang memang sudah disiapkan untuk menerima bantuan. Yaitu di sana ada difabel, kemudian ada lansia, kemudian ada kader seperti yang saya sampaikan, kader PKK yang kurang mampu, kemudian ada ibu hamil berisiko tinggi atau ibu hamil yang kekurangan energi kronis, kemudian ada balita yang kurang gizi atau gizi buruk, bahkan stunting pun itu kami kunjungi. Nah, dengan kami datang, kami bisa menyapa dan bertatap muka dengan masyarakat, dengan penerima bantuan, sehingga kami tahu lebih detail lagi apa sih masalahnya di desa-desa masing-masing. Kemudian kalau kami sudah ketemu masalah, tentu kami akan memberikan solusi kemana mereka harus berobat, kemudian kemana mereka harus mengadu. Kemudian berbagi, kami memberikan paket sembako kepada masyarakat. Tentu itu adalah tujuannya adalah pertama bisa meringankan beban mereka ya, karena kan kategorinya adalah masyarakat yang kurang mampu. Sehingga apa yang menjadi tujuan kami, yang pertama bisa bertatap muka, kemudian yang kedua bisa meringankan beban masyarakat. Nah, khususnya atensi kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Bangli yaitu masalah ibu hamil dan balita. Nah, itu yang paling sebenarnya kami mempunyai tugas yang sangat penting, karena bagaimana pencegahan stunting itu bisa dilakukan. Karena berbicara stunting ini kan agak rumit ya, karena sebenarnya tidak boleh ada kasus stunting, karena kita selalu mensosialisasikan bagaimana pola asuh yang benar. Kemudian bagaimana memberikan makanan pendamping yang benar. Nah, itu selalu kami lakukan. Kemudian apabila kami menemukan kasus stunting atau ibu hamil yang berisiko tinggi, melakukan rujukan kepada pasien ini dirujuk ke rumah sakit daerah kita. Karena rumah sakit kita sekarang sudah sangat bagus, sudah sangat representatif, dan tentunya harapan kita dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten jadi ada Bangli. berbagai dinas juga yang pasti kita ajak untuk kolaborasi seperti itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Saryasi sharingnya hari ini. Semoga sukses untuk seluruh program-program yang sudah dijalankan oleh PKK Kabupaten Bangli. Dan semoga sukses dan kita semua bisa juga menjaga kelestarian lingkungan hidup ini dengan seksama, dan akhirnya kita juga bisa mendapatkan dampak yang positif, berbalik yang baik dari alam semesta ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dialog kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Gedung Media pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.